Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisbi Sabina Zahra dengan NIM 20200210126 dari kelas Agroteknologi C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait lahan yang telah kami survei, yang telah kami amati terkait inventarisasi. Langsung saja, saya akan menunjukkan lahan yang telah kami amati, yaitu di Jalan Gang Kamboja, Gebelangan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Ini tampak depan, dan yang kedua ini dilihat dari tampak sampingnya, dan foto yang ketiga yaitu akses jalan. Saya akan membahas terkait faktor-faktor inventaris. Yang pertama yaitu batas tapak. Lahan kami ini merupakan lahan kosong yang ditumbuhi dengan berbagai tumbuhan tanaman liar, bisa dilihat pada gambar, dan lahan ini sudah tidak terurus oleh pemiliknya, dengan ditandai dengan adanya berbagai tumbuhan liar, serta tanahnya sudah kurang produktif. Batas tapaknya yaitu langsung lahan dengan di samping terdapat bangunan, yaitu rumah dan kos-kosan, serta di depannya pun sama. Ukuran dari lahan tersebut yaitu sekitar 1.517 meter persegi dengan panjang 51 meter persegi dan lebar 28,5 meter persegi. Adapun faktor pembatas fisiknya, pada lahan ini terdapat faktor pembatas fisik yaitu bangunan berupa perumahan, kos-kosan, dan pepohonan, serta area persawahan di berada belakang dan sampingnya. Adapun topografi pada lahan ini yaitu dataran rendah dan vegetasi lahan, yaitu di samping kiri dan di belakang lahan terdapat lahan persawahan, di samping kanan terdapat bangunan yaitu berupa rumah, dan di depan lahan terdapat akses jalan yang cukup memadai. Serta di samping lahan juga terdapat air irigasi yang terhubung dengan area persawahan, tetapi air irigasi tersebut setelah kami lihat tidak masuk ke area lahan yang kami amati, yang kami survei, karena air irigasi tersebut terdapat batasan, yaitu pembatas tembok. Kemudian kepemilikan lahan ini setelah kami lakukan, kami tanyakan kepada penduduk sekitar, yaitu lahan ini merupakan kepemilikan pribadi dari seorang dokter di Sleman. Ini yaitu lokasi atau zoning perencanaan yang akan kami rencanakan dari lahan tersebut. Jadi dengan melihat kondisi fisik lahan tadi yang telah saya jelaskan, maka kami berencana atau dilakukan zoning, itu jadikan lahan ini menjadi bangunan kos-kosan. Tapi bangunan kos-kosan ini akan kami perbarui atau akan kami lakukan tambahan, yaitu dengan urban farming dengan konsep green architecture. Urban farming yang akan kami lakukan yaitu dengan adanya tanaman hias, atau dengan pemilik kos-kosan ini akan menanam tanaman hias atau membudidayakan tanaman hias di samping, di belakang, di samping kiri, kanan, dan di belakang di area warna hijau ini. Sehingga dengan adanya bangunan kos-kosan serta budidaya tanaman hias ini akan menambah pendapatan, menjadi ada dua pendapatan, yaitu dari bangunan kos-kosan dan ada tanaman hias atau budidaya tanaman hias. Dan budidaya tanaman hias ini pun bisa menjadi bahan edukasi untuk warga sekitar maupun
dari lainnya. Dari lokasi tersebut ini akan kami jadikan bangunan kos-kosan karena tempatnya yang cukup strategis dengan kawasan kos-kosan. Karena di sampingnya dan di bagian depannya itu sudah banyak kos-kosan, sehingga eh, kami berpikir bahwa tempat ini, lahan ini menjadi cukup strategis untuk dijadikan kos-kosan, dan kami tambahkan dengan adanya urban farming atau dengan adanya budidaya tanaman hias. Kemudian kemudian di sekitar lahan tersebut sudah memadai adanya saluran listrik dan telepon, sehingga akan sangat mudah untuk dijadikan bangunan kos-kosan. Kemudian dari ukuran 1.517 meter persegi ini akan kami jadikan kos-kosan yang dilengkapi dengan sekitar 10 kamar yang berhadapan, satu dapur, dan area parkir yang berada di tengah jalan antar kamar. Selain itu, kami juga berpikir bahwa air yang akan kami gunakan untuk kos-kosan serta budidaya tanaman hias juga akan perlu dibutuhkan pembuatan sumur sebagai sumber air karena bangunan daerah tersebut sebagian besar memperoleh air dari sumur. Adapun gambaran ilustrasi perencanaannya kurang lebih seperti ini. Dan analisis yang telah kami buat itu dengan tujuannya, yaitu pemanfaatan lahan kosong yang direncanakan dengan bangunan kos-kosan, serta dengan ditambahi konsep urban farming dan arsitektur. Dan permasalahan dari analisis ini yaitu dari lahan yang kosong ini, lahan yang kurang terurus ini akan kami jadikan bangunan kos-kosan karena tempat yang strategis untuk dijadikan bangunan kos-kosan yang ditambahi dengan urban farming serta konsep green architecture. Seperti itu lahan yang telah kami survei dan perencanaan yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada yang salah kata ataupun dari kekurangannya, mohon maaf. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.